pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual ini harus mempermudah bagaimana mendaftarkan itu. Tidak hanya mempermudah, kita memberikan insentif. Dan jadi kita memang all out memfasilitasi HKI ini karena jika bisa difasilitasi HKI-nya dan menjadi objek pembiayaan, kekhawatiran mengenai kohabitasi. Siap. Mas Menteri, ini justru kita ingin melindungi individu dari individu. Halo Sobat Parekraf, Sobat Pesona. Welcome back to Podcast Wonderful Indonesia. Dan ayo kenalkan indahnya Indonesia ke dunia dengan karya. Kita awali dengan pantun pembuka. Ikan tenggiri, ikan bawal. Wangi dimasak dengan kemangi. Cakep. Ayo kita daftarkan kekayaan intelektual. Cakep. Agar usaha kita semakin berkembang. Yeay. Oke. Peter Apa kabar? juga, Mas Menteri Pariwisata. Ada pantun balasan? Nggak ada. Mas Prof, saya panggilnya Prof, Bro Wamenkumham Ya, ini. gitu aja pakai Bro Wamenkumham lebih enak itu. Bro Wamenkumham ini lahir di Ambon, jadi dia nih Ambon Manise. Betul. Boleh dong cerita sedikit keindahan destinasi di Maluku dan kemarin kita ke Desa Wisata Negeri Hila. Gila ya. Di dekat kota Ambon, tidak terlalu jauh. Tapi pasti Bro Wamenkumham ini punya cerita destinasi dan kuliner dekat kota Ambon yang bisa buat referensi netizen. Satu, kalau destinasi itu pasti Laut Banda ya. Oh, Laut Banda. Di situ ada taman laut, kemudian dia merupakan laut terdalam di Indonesia. Yang kedua, kalau kita cerita di seputar kota Ambon, itu ada mungkin Mas Menteri sudah pernah ke Pintu Kota. Pintu kota sudah. Sudah, Karangbolong itu Karangbolong. ya. Itu di ujung Pulau Ambon, dia diametral berhadapan tapi dipisah oleh Teluk Ambon dengan Bandar Udara Patimura, itu juga destinasi wisata. Kalau di Desa Hila mampir di Hitu segala macam. Oh, sudah. Ya, di situ juga ada benteng di situ Fort Amsterdam. Kalau di Kota Ambon sendiri sebetulnya ada heritage benteng Victoria ya yang dijadikan oleh sebagai markas Kodam di situ, Kodam Patimura. Kalau ditanya mengenai destinasi wisata di Maluku, pasti adalah wisata pantai. Kita ini kan anak pantai, makanya ya kulitnya ini kan kulit-kulit beginilah. Tapi tahukah Bro Wamenkumham bahwa pantai dengan pasir terharus di dunia yang ada di Maluku ternyata sudah terdaftar di MURI. Pantai Melurbot di Desa Wisata Ngilngof, Iya. Maluku Tengah. Maluku Tengah. Gak bisa bedain bro. Betul. Tepung sama pasir pantai. Sangat ya. Enak sekali. Sangat halus pantai. Sangat Saya nggak tahu, Mas Menteri sudah pernah ke Pulau Pombo belum? Belum. Itu bisa diceritain nggak Pulau Pombo? Pulau Pombo itu dalam bahasa Ambon, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya merpati. Oh. Jadi pulau itu tidak dihuni, tetapi dijadikan destinasi wisata menggunakan speedboat dari Desa Liang, ya more or less 10 sampai 10 menit lah. 10 kopi menit. khas ini nih, produk ekonomi kreatif kita nih, khas Luar biasa. Wonderful Indonesia. Jadi sekitar 10 menit, 10 Mas menit. Menteri, itu memang orang hanya untuk berenang. Pasir putih, tidak ada kehidupan, tapi hanya dipenuhi oleh pepohonan, mangrove, dan burung merpati. Makanya dinamakan Pulau Pombo. Pombo dalam bahasa Ambon itu artinya merpati. Pasti karena Pulau Merpati itu paling pulau penuh kedamaian. Penuh kedamaian. Siap. Kalau kuliner apa? Kalau kuliner Khas itu khas Ambon banyak ya. Jelas kalau makanan Ambon itu papeda, itu dari sagu. Itu kemudian enak ya betul harus makan Ikan dengan kuning. kuah ikan kuning. Kuah ikan kuning. Saya kalau pas di Jakarta lagi kangen itu biasanya kontak-kontakan sama Mas Menteri Investasi. Oh, baiklah Dawi. Sama Mas Menteri Investasi, biasanya kita kumpul itu Mas Menteri Investasi, kemudian Wakil Menteri Perdagangan, Mas Jerry, ya, sama sekarang Wakil Menteri Dalam Negeri. Oh, iya. Wempi, Itu kakak Wempi, kita panggilnya kakak Wempi. Biasanya kita berempat kuliner. Itu penggemar papeda semua. Betul, penikmat papeda semua di ruangan Mas Bahli lah biasanya di situ. Dia kepala suku ya. Kepala suku. Ya kemudian karena kita laut ya, jadi ikan yang diasar, ikan cakalang itu diasar, kemudian
Makanya kalau di Ambon namanya colo-colo, tapi kalau di Maluku Utara namanya dabu-dabu. Dabu-dabu. Sama persis. Sambal colo-colo. Ya, cuman beda nama Jadi saja. lapar nih. Tapi kalau di mendarat di bandara di Patimura, Ambon ini ada satu kuliner yang selalu saya nggak pernah miss, yaitu nasi kuning. Persis. Nasi kuning itu Breakfast itu ya. betul. Bahkan ada kan kalau di Ambon itu ada nama istilahnya nasi kuning bagadang. Bagadang itu begadang. Begadang. Ya, itu biasanya kalau nonton midnight segala macam biasanya pulang itu karena itu sampai jam 4 pagi. Dia mulai buka sekitar jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Mantap. Sampai azan subuh baru kemudian. Ini nggak ada habis-habisnya nih kalau kita ngomong. Apalagi ini 2 bulan lagi nih kan kita akan masuk bulan suci Ramadan. Oh iya. Itu ada kuliner di depan Masjid Al-Fatah, Masjid Raya di Ambon itu yang itu ramai sekali ketika mulai pada saat azan asar ya. Buka jam puasa 4 ya. Jam 4 itu sampai selesai tarawih, terus kemudian dilanjutkan dengan nasi kuning bagadang itu sampai pagi. Siap. Nah, waktu kecil ini Bro Wamenkumham ini dipanggilnya SH. Tapi itu adalah singkatan. Ya. Bukan sarjana hukum, tapi Syarif Hiarie. Hiarie. Jadi betul. J-nya nggak dibaca ya? Betul. Syarif Hiarie. Persis. Nah, ini salah satu yang baca nama dengan benar ini baru Mas Menparekraf. Jadi SH ini apa? Karena memang akhirnya nama adalah Doha, terus akhirnya menjadi profesor di bidang hukum. Kira-kira begitu. Jadi memang saya nggak tahu juga. Saya masih kecil-kecil kalau berdebat segala macam. Almarhum bapak saya bilang memang kamu cocok tuh sekolah di Fakultas Hukum. Padahal ada anehnya loh Mas. Saya tuh SMA-nya kelas fisika. Oh fisika ya? A1 ya berarti? A1, betul. Zaman kita dulu masih A1, A2, A3. Betul, saya kelas fisika. Mas Menteri? A3. A3, IPS berarti. Saya keterimanya di A1, tapi karena saya punya ketertarikan di bidang ekonomi, waktu dulu kan nggak bisa loncat-loncat tuh. Betul. Kalau mau ke fakultas ekonomi itu dari A3. Persis. Jadi saya ngambil. Kalau saya itu tidak ngambil A3 karena mata pelajaran ekonomi. Oh. Saya paling tidak bisa mata pelajaran ekonomi. Iya. Tapi malah ngambil fisika ya. Ambil fisika. Terus tapi ada ketertarikan dari kecil tentang hukum ini. Iya, dari kecil tapi karena waktu itu ini Mas Menteri, saya berpikir kalau fisika kan kita bisa ke jurusan apapun. Makanya saya ambil hukum. Ternyata ini teman saya, dia mantan dekan Fakultas Psikologi UGM, namanya Dr. Supra Wimbarti, Mbak Im saya panggilnya. Mereka pernah melakukan studi, Mas. Studi itu menarik selama 2010 sampai 2002 sampai 2007 dilakukan studi. Itu menilai mahasiswa-mahasiswa di fakultas-fakultas ilmu sosial. Dan ada temuan yang menarik di Fakultas Hukum itu bahwa kebanyakan mahasiswa Fakultas Hukum dengan indeks prestasi yang tinggi itu SMA-nya kelas IPA. Oh gitu ya? Betul. Lalu kemudian lebih spesifiknya kelas fisika. Saya baru kemudian memahami mengapa setelah saya masuk Fakultas Hukum, lalu saya baru memahami mengapa sampai lulusan fisika itu mendapatkan IPI, indeks prestasi yang tinggi ketika dia masuk Fakultas Hukum. Karena kita di SMA belajar fisika, belajar matematika, belajar kimia. Kita ini kan diajarkan menyelesaikan soal ujian itu kan dengan rumus. Betul. Kita menyelesaikan soal ujian dengan rumus itu mau tidak mau kita berpikir secara terstruktur. Iya. Hukum itu harus berpikir secara terstruktur. Eksakta. Jadi logiknya kita dapat di situ. Mantap. Jadi Bro Wamen ini walaupun latar belakangnya fisika tapi menjadi super ahli di bidang hukum. Tapi sedikit yang mengetahui, tapi saya sangat memantau. Bro Wamen ini suka banget sama olahraga. Baru saja tentu terpilih menjadi ketua tiba-tiba tenis. Ketuanya Raffi Ahmad. Bro Raffi. Bro Wamen ini ketua PLT, kita mesti lapor dulu nih. Dan kebetulan saya juga rutin main tenis hari Rabu pagi, tapi ya nggak sejago Bro. Oh, enggak lah. Malah kayaknya Mas dan Menteri lebih terpantau Bro Wamen ini ternyata suka juga lari. Dan beliau tertangkap kamera sedang jogging di Sanur. Nah, kalau di aduh ampun. Tenis dan lari ini destinasi favorit untuk sports tourismnya Bro Wamen ini apa nih? Kalau lari itu memang, kalau saya sekarang lari sih di lingkungan aja, di Patra, Kuningan itu kan lumayan ya. Oh iya, udara lumayan segar. ya.
tidak langsung terkena terik matahari. Kayak kemarin hari Minggu itu saya larinya baru jam 10 tuh. Jam 10? Jam 10 sampai jam setengah 12. Karena sebetulnya tidak begitu merasa panas karena ininya. Tapi kalau lari di tepi pantai itu sebetulnya enak karena angin laut ya. Betul. Itu yang kemudian saya lakukan di tengah-tengah kesibukan kita waktu G20 itu. Betul. Saya lari di Sanur. Hari Minggu saya ingat waktu itu udah kita lari di Sanur, tapi luar biasa ini. Aduh ampun. Tertangkap kamera. Dan saya pengen ngajak nanti Bro Wamen. Kalau lari saya harus belajar banyak dari Mas Menteri, dari Mas Sandi. Tapi kita pengen larinya selain di pinggir pantai Danau Toba, tapi juga Labuan Bajo. Siap. Itu siap. menarik Wakatobi. Siap. Dan tentunya nanti pas saya kunjungan ke tanah kelahiran di Maluku. Boleh tuh, asal diajak-ajak aja kita. Karena nanti bisa menjelaskan tentang undang-undang KUHP yang baru ini lebih. Siap. Saya bisa bantu menjelaskan. Saya dapat harus perlu menjelaskan ini dan itu. memang tren sekarang pasca pandemi orang lebih suka berolahraga di luar. Betul. Dengan lebih Dan beraktivitas. mengapa sampai tiba-tiba tenis? Karena ternyata kan ketika kita pandemi, saya baru ngeh juga pandemi 2020 itu kan olahraga yang paling dianjurkan antara lain adalah tenis karena physical distancing-nya kan. Oh iya benar. Yang bola jelas enggak. Bola jelas enggak. Basket enggak. Bola basket volley jelas enggak itu. Ya. Nah, tenis ternyata dan kita dulu tenis kita punya Yayu Basuki. Betul. Kita punya pemain-pemain Angelic Wijaya. Singkat aja nih, gimana program untuk tenis ke depan untuk mencetak? Sudah barang tentu kita akan melahirkan Yayu Basuki muda. Dan ini sekarang sudah terlihat salah satu petenis putri kita, Adele ya. Adele ya betul. Kemarin di Australia, bukan di Australia, saya lupa, dia mendapat peringkat pertama ya. Dan sekarang dia tadinya peringkat 46 dunia, sekarang sudah 38 dunia kalau saya tidak salah. 38 dunia. Ya. Wah, ini ada harapan baru. Ada harapan baru dan ini kita sedang giat-giatnya melakukan pelatihan dan kebetulan yang bertindak sebagai pelatih ini adalah suami dari Mbak Yayu Basuki, Mas Heri. Mas Heri. Ya ini coach saya itu. Ya. Nah, kita sekarang beralih ke pariwisata. Siap. Bro Wamen, momen liburan yang paling berkesan apa yang Bro Wamen pernah alami bersama keluarga dan sedikit point of view Bro Wamen ini tentang pariwisata Indonesia? Ya, yang paling berkesan itu saya setelah 15 tahun meninggalkan Ambon tanah kelahiran baru kembali ke sana. 15 tahun. Saya terakhir tahun 2000 ke Ambon. Waktu itu masih pasca kerusuhan ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Perjalanan panjang, saya baru kembali mengejakan Ambon itu 2015. Kebetulan istri dan anak-anak saya belum pernah ke sana. Lalu kita ke sana ke destinasi wisata yang memang waktu itu masih baru dan cukup terkenal, Ora Beach. Ora Beach, yes. Ora Beach kita naik speedboat, kemudian naik mobil ke destinasi. Itu sangat berkesan. Itu September tahun 2015 ya. Sangat berkesan karena lautnya masih asri, indah ya. Jadi itu kan cottage-cottagenya di atas air. Atas air. Kayak suku Bajo ya. Betul. Jadi saya waktu itu saya ingat hari itu hari Jumat soalnya. Jadi selesai Jumatan, kemudian anak-anak saya ke pantai. Artinya mereka di laut itu dari jam 2 siang baru naik itu jam 9 malam. Jadi 7 jam di sana. Kebetulan memang rekor. Ya, anak saya yang pertama, Haifa, dan anak saya yang kedua, Fayat, memang mereka itu olahraganya renang. Jadi kalau di tepi pantai, di pantai itu sudah tidak mau naik. Makanya mereka waktu ke Ambon, waktu itu saya ajak putih bersih, begitu kembali dari Ambon itu hitam legam. Nah Bro Wamen, ini kan Indonesia menjadi top of mind wisatawan dunia dan memang kalau kata anak zaman sekarang no debat bahwa destinasi indah. Dan kalau saya tuh ajak istri saya waktu pertama kali ke Ambon itu ajaknya ke Natsepa Beach. Persis. Dan itu tempat saya setiap hari Minggu. Betul. Nah kalau saya senang renangnya, kalau dia senang rujaknya. Betul. Itu sama es kelapa itu rujak. Betul. Natsepa. Ternyata istilah rujak
di Ambon dan di sini beda. Beda. Kalau rujak itu kalau di istilah saya di Jogja tuh lutis itu. Lutis Betul. itu di Ambon itu rujak. Rujak. Ya. Dan itu pakai bumbu kacang dan sangat istimewa Luar biasa. sepanjang pantai itu ya. Luar biasa. Istri saya juga pertama kali ke Ambon itu yang dia incar itu rujak itu. Dan kita alhamdulillah di tahun 2022 ini berkat kerjasama dengan tentunya teman-teman di Kumham, kita bukan hanya melewati target optimis, tapi betul-betul hampir 2 kali lipat dari target optimis kita wisatawan mancanegara. Jadi kita pengen gunakan kesempatan podcast ini untuk terima kasih. Tapi target tahun ini dikali 2 lagi, jadi 7,4 juta. Makanya kita sangat berharap dengan Pak Dirjen yang baru ini kita bisa mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara. Dan bisa diceritakan nggak kebijakan-kebijakan Kumham nih untuk yang sempat kita bicarakan waktu itu mengenai visa dan juga menarik talenta-talenta yang berprestasi maupun investor-investor yang paling berpotensi untuk menggerakkan ekonomi kita. Ya, ini ada 2 hal ya. Artinya ini ketika berbicara mengenai pariwisata, maka mengenai turis masuk mereka dipermudah dalam memperoleh visa dan lain sebagainya. Ini kan bagian Direktorat Jenderal Imigrasi. Saya yakin Mas Silmi sebagai Dirjen baru ini kan dia seorang profesional. Teman saya di HIPMI dulu, pengusaha muda juga. Karena bisnismen, saya yakin dia bisa membawa imigrasi ke arah yang lebih baik. Amin. Dengan digitalize, jadi segala sesuatu dipermudah, tetapi tetap fungsi keamanan dari imigrasi tidak akan kita tinggalkan untuk melakukan pengawasan, tetapi orang yang diawasi itu tidak perlu merasa bahwa dia sedang diawasi, ya, tetapi itu tetap kita lakukan. Dan kita tahu persis ada Golden Visa, kemudian ada Second Home Visa yang sedang digalakan. Ini mempermudah orang masuk ke tempat kita, dan tentunya masuk ke tempat kita itu aku harus mendapatkan benefit bagi kita. Yang kedua, ini yang mungkin nanti akan menjadi topik pembicaraan kita, Mas Sandi, Mas Menteri, ini adalah persoalan ekonomi kreatif yang kemudian dihubungkan dengan kekayaan intelektual ya. Nah, saya kira memang kita sedang menggalakkan ya. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini kita Pak Razilu sebagai pelaksana tugas Dirjen KI ya, kekayaan intelektual, beliau tahu persis apa yang harus beliau lakukan, karena memang kalau kita lihat sejarah pekerjaan beliau meniti karir dari awal memang di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi beliau paham betul apa yang harus beliau lakukan, sehingga dalam tahun 2022 ini Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham itu mendapatkan berbagai penghargaan. Jadi saya kira ini kalau kita berkolaborasi, ibarat pepatah mengatakan sambil menyelam minum air, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Di satu sisi pariwisatanya dapat, ekonomi kreatifnya dapat, tetapi di sisi lain juga kita memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual ini. Dan PP nomor 24 ya. tahun 2022 ini game changer menurut kami, karena memfasilitasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Persis. Jadi gimana caranya kita bisa optimalkan nih Bro Wamen untuk sosialisasinya nih? Ya, jadi yang tadi saya katakan bahwa sepanjang tahun 2022 itu Direktur Jenderal KI ada satu program yang namanya Mobile Intellectual Property Clinic. Oke. Jadi ini di mal-mal, di tempat-tempat umum, ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah kita memperkenalkan pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual ini. Sudah barang tentu kan kita tidak hanya sosialisasi, tetapi juga harus mempermudah bagaimana mendaftarkan itu. Tidak hanya mempermudah, kita memberikan insentif. Insentif bagi yang mau mendaftarkan kekayaan intelektual. Karena ini sangat penting ya. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan data itu 98,02% pelaku usaha itu kan belum memiliki hak kekayaan HKI itu.
yaitu hanya karena kurang kesadaran, tidak paham arti penting kekayaan intelektual, tetapi di sisi lain pun ya untuk itu kemudian dikenalkan kepada publik, mau tidak mau memang Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, gencar sekali melakukan sosialisasi dan memberikan berbagai kemudahan terkait pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk secara online. Dan ini terbukti, Mas Menteri, Mas Sandi, ketika tahun 2020-2021, di mana PNBP turun karena situasi COVID, justru yang naik di Kemenkumham itu adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena kita membuka pendaftaran secara online. Betul. Ya, itu dan aspek transformasi digitalisasinya ini terjadi. Persis. Dan yang menarik, guys, karena sekarang Kemenkumham udah memberikan lead by example ya, dengan penyanyi Andin, juga difasilitasi, dan pencipta lagu Ojo Dibanding. Ya, Farel waktu itu juga Abah kita. Lala ya, yang Wongkong ini. Ya, dibanding. Itu surprise juga ya. Jadi Pak Yasona, Pak Menkumham ini pandai sekali melihat peluang ya. Iya. Itu surprise bagi kita. Saya ingat waktu itu kan janji tanggal 17 Agustus. Kebetulan Hari Bakti Kementerian Hukum dan HAM itu tanggal 19 Agustus. Oh, 2 hari setelah itu. 2 hari. Jadi sama dengan pembentukan kabinet pertama pasca proklamasi itu. Jadi tanggal 19 upacara, tapi tanggal 18 itu tasyakurannya, 18 malam. Oke. Itu kita lihat dalam daftar acara itu nggak ada bahwa Farel akan nyanyi, itu nggak ada sama sekali. Betul-betul surprise, Farel nyanyi di situ, dan pada saat yang sama Pak Menteri, Pak Yasona memberikan yang terkait dengan hak intelektual, hak cipta dari si penciptanya, juga kepada Farel juga diberikan ini ya, hak performance saat itu. Dan itu banyak yang mau melakukan memberikan apresiasi karena Pak Menteri begitu cepat menangkap momen dan memanfaatkan momen itu untuk sekaligus memperkenalkan kepada publik bahwa ini loh, hak kekayaan intelektual itu adalah hak ekonomi yang bisa dioptimalkan oleh para pencipta, para kreator, baik di bidang seni, budaya, dan lain sebagainya. Dan bahkan menurut undang-undang, ini kan kalau dia memiliki hak kekayaan intelektual itu juga bisa dijaminkan. Betul. Ya. Dan jadi kita memang all out memfasilitasi HKI ini, karena jika bisa difasilitasi HKI-nya dan menjadi objek pembiayaan, ini betul-betul membuka peluang bagi para pelaku aircraft. Betul. Mau itu pelaku aircraft kuliner, kriya, fashion, musik, film, animasi, aplikasi televisi, radio, semuanya terfasilitasi. Dan ini kita berikan fasilitasi administrasi, finansial, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi kita PP24, ini harapannya apa nih Pak Prof. Edi nih tentang PP24 tahun 2022 ini, short and medium termnya seperti apa? Ya, jadi enak ya, kita menghafalnya enak tuh. PP24 untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 24. Jadi nomornya sama nih. Ya. PP24 untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Tentunya kalau kita goals-nya adalah sebanyak mungkin orang mendaftarkan kekayaan intelektual, maka dengan sendirinya akan ada peningkatan ekonomi ya. Karena tadi saya katakan kekayaan intelektual ini memiliki hak ekonomi. Dan kalau orang mendapatkan keuntungan secara ekonomis, pasti daya beli, pasti produktivitas akan naik, dan ini akan membantu kita dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan terbukti, Mas Menteri ya, Mas Sandi, ini saya punya data ya. Data dari tahun 2016 sampai dengan 2021, 2022 ini sedang kita olah ya. Jadi setiap tahun itu selalu meningkat. Ada peningkatan drastis ya. Jadi hak cipta 2016 7.500, 2017 18.000,
2018 34.000, tapi saya mau langsung aja. 2020 64.000, 2021 itu 83.000. Jadi peningkatan yang luar biasa. Demikian juga untuk merek, paten, desain industri itu selalu mengalami peningkatan. Nah ini tentunya kalau ada peningkatan seperti ini menandakan bahwa masyarakat sudah aware, masyarakat sudah sadar tentang pentingnya hak kekayaan intelektual, dan di satu sisi ini ada perlindungan hukum kepada mereka yang punya punya kreasi. Mereka bisa berinovasi baik dalam bidang seni, dalam bidang kuliner, maupun dalam bidang apa saja yang memang betul-betul itu genuine buatan anak bangsa. Jadi apa aja yang mereka harus siapkan nih untuk mengambil peluang? Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat apa yang akan kita lakukan, yaitu yang harus dipersiapkan oleh pelaku ekonomi kreatif dalam pendaftaran kekayaan intelektual ini sebetulnya tidak banyak. Yang pertama adalah dokumen etiket merek ya, dan dokumen kependudukan untuk pendaftaran merek. Kemudian hal yang sama juga untuk dokumen ciptaan dan dokumen kependudukan untuk pencatatan ciptaan, atau juga yang terakhir adalah dokumen drafting paten, dokumen surat pernyataan kepemilikan invensi, dan dokumen kependudukan untuk pendaftaran paten. Mengapa ini selalu kita galakan, Mas Menteri? Karena di dalam hukum kekayaan intelektual itu berlaku asas first to file. Jadi ya mereka yang pertama datang itulah yang dicatatkan. Sehingga kita harus berlomba-lomba dengan adanya Mobile Intellectual Property Clinic. Itu selalu diadakan di kanwil-kanwil, di mal-mal, di tempat-tempat umum. Yaitu tadi, tidak hanya memperkenalkan, mengajak pelaku ekonomi kreatif untuk ayo cepat segera mendaftarkan karya cipta mereka, kemudian kita mempermudah persyaratan dan ada insentif bagi mereka yang mendaftarkan ya. Tidak lain dan tidak bukan supaya kekayaan intelektual yang mereka miliki itu diberi perlindungan, terutama hak ekonomi yang mereka punyai. Ya, dan kita di pemerintahan ini juga berkolaborasi ya. Jadi dari sisi Bro Wamen menyiapkan, kami juga menyiapkan pelakunya, termasuk juga sosialisasi dengan OJK, BI, karena ini nanti ujungnya kan pembiayaan. Bagaimana penilaiannya? Nah, kita kerjasama sama MAPI, Masyarakat Penilai Indonesia, karena mereka juga nanti akan dikonsultasikan oleh lembaga pembiayaan, berapa sih HKI ini nilainya gitu. Mereka bisa misalnya lagu Ojo dibanding-bandingkan dengan jutaan views di YouTube ini, berapa AdSense-nya dan kira-kira berapa persen yang bisa dibiayai. Persis. Jadi itu semua saya kira akan ada pengaturan lebih lanjut. Dan itu bukan akan ada, tapi sudah diatur detil itu ya. Jadi ada peraturan pemerintah, kemudian itu ditindaklanjuti dengan keputusan Menkumham. Jadi ada hitungan yang rigid, jadi tahu persis apa yang akan didapatkan oleh si pencipta lagu ini. Oke. Ya. Nah, kita udah di penghujung nih, Prof. Pesan dan harapan, Prof, untuk ekonomi kreatif kita nih, dengan adanya PP 24 ini, juga adanya banyak inovasi yang dilakukan oleh Kumham, kira-kira pesan dan harapannya untuk para masyarakat dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Pesan dan harapan bagi para pelaku ekonomi kreatif tidak lain dan tidak bukan, Mas Menteri, adalah sesegera mungkin untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual yang mereka punyai, sehingga sesegera mungkin juga ketika itu sudah didaftarkan, maka selain hak ekonomi, kita juga akan memberikan perlindungan hukum. Mengapa ini selalu kita galakkan? Karena tadi prinsip first to file, sebab kalau itu sudah didaftarkan oleh orang lain, maka bisa terjadi dispute, bisa terjadi sengketa, dan penyelesaian itu bisa berlarut-larut. Oleh karena itu, sesegera mungkinlah memanfaatkan berbagai fasilitas yang digalakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kalau memang tidak paham, tidak tahu bagaimana harus mendaftarkan, saya kira instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM ini kan sampai di provinsi. Ada di kantor wilayah, ya ada namanya divisi pelayanan hukum, datanglah ke situ, kemudian
minta menanyakan bagaimana cara mendaftarkan, saya yakin dan percaya sesegera mungkin akan dilayani dan akan dipermudah untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan atas intelektual itu. Keren banget. Terima kasih Prof. Siap, Brur Mas Menteri. Wamen. Dan persiapkan diri, daftarkan segera HKI. Ini adalah jaminan hukum dan juga peningkatan nilai ekonomi. Tapi ini sebelum saya tutup, ini gatal banget nih pengen nanya nih. Karena ini selalu saya setiap kali pariwisata ini lagi dipromosikan, dipasarkan, ada 2 pertanyaan yang terus-menerus datang nih. Pertama, dan saya pernah mendengar Prof menjelaskan ini dan super jelas dan super mudah untuk menyampaikannya. Kemarin saya ditanya BBC, akhirnya saya pakai contekan dari Prof ini. Ini mengenai Undang-Undang KUHP. Siap. Sebutkan 3 hal mendasar tentang Undang-Undang KUHP kita. 3 hal mendasar KUHP kita itu, 1, dia adaptatif terhadap perkembangan zaman. Yang kedua, dia lahir, tumbuh, dan tercipta dengan situasi kondisi culture bangsa Indonesia. Yang ketiga, dia sudah berorientasi pada hukum pidana modern. Oke, itu landasannya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Kekhawatiran oleh nggak semua, tapi beberapa mengenai kohabitasi. Siap. 3 hal. Jadi begini. Karena ini pecah-pecah nih milenial ini senangnya yang snippet-snippet. Saya kan tidak mungkin menjelaskan begitu detail. Sebetulnya pasal tentang kohabitasi ini merupakan jalan tengah dari 2 kutub yang secara diametral berbeda. Ketika kita melakukan sosialisasi terkait substansi kohabitasi, ada daerah, ada provinsi yang nyata-nyata menolak dan mengatakan bahwa pemerintah jangan masuk pada ranah pribadi. Tetapi di lain provinsi mengatakan bahwa aturan dalam KUHP ini terlalu lemah. Mengapa harus delik aduan? Ini kan melanggar moral, melanggar norma agama dan lain sebagainya. Harus lebih tegas. Kita sebagai pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR, kalau kita mengambil yang satu, maka yang lain akan mengatakan tidak aspiratif. Jadi ini jalan tengah ya. Kalau kita mengambil yang mengatakan harus diatur dengan ketat, nanti yang bilang jangan diatur mengatakan kita tidak aspiratif. Lalu kita mengambil jalan tengah. Pertanyaan mendasarnya begini, Mas Menteri. Apa sebetulnya dikhawatirkan? Grebek. Dari pasal kohabitasi. Persis. Grebek, sweeping. Oke kan? Diarak-arak itu. Diarak-arak. Grebek, sweeping. Kita semua tidak setuju dengan tindakan ini. Karena biar bagaimanapun ini adalah istilahnya itu Eigenrichting. Tindakan main hakim sendiri. Yang tidak dibenarkan dalam suatu negara hukum. Oke? Tapi kita tidak bisa menutup mata, Mas Menteri, bahwa ada beberapa daerah yang peraturan daerahnya melegalkan tindakan sweeping, tindakan penggerebekan itu. Oleh karenanya, kita atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kohabitasi ini, oke. 1, kalau dia sudah berkeluarga, maka dia delik aduan yang absolut. Hanya boleh diadukan oleh suami atau istri. Next to kin ya. Ya. Kalau dia belum berkeluarga, maka hanya boleh boleh diadukan oleh orang tua atau anak. Begitu dia dijadikan delik aduan, Mas Menteri, ini justru kita ingin melindungi individu dari tindakan main hakim sendiri, dari tindakan penggerebekan, dari tindakan sweeping. Oleh karena itu di dalam penjelasan pasal tentang kohabitasi itu dikatakan dengan diberlakukan ketentuan ini, maka ketentuan perundang-undangan yang ada di bawahnya, maksudnya peraturan daerah, itu dinyatakan batal dan tidak boleh bertentangan. Oke. Jadi justru
Ini kan orang tidak bisa main hakim sendiri. Dan tidak ada persyaratan yang tertulis bahwa ketika misalnya, mohon maaf ya, ada sepasang kita nggak tahu mereka itu sudah menikah atau pura-pura menikah atau apalah. Nggak ada persyaratan, mana dong tunjukkan buku nikahnya, itu nggak ada. Karena itu hal yang terlalu private. Satu hal lagi, pertanyaan ini muncul. Ketika saya menjelaskan ini kepada para duta besar negara asing di Jakarta dan juga kepada media asing, oke lah, kan saya katakan begini, kalau ada sepasang turis datang, mereka ini belum menikah, tidak terikat perkawinan yang sah, maka saya katakan nggak mungkin dia bisa diproses. Kalau dia tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka yang bisa mengadukan adalah anaknya atau orang tuanya. Kan kurang kerjaan tuh kalau anak atau orang tuanya yang ada di luar negeri datang laporin anaknya di Indonesia. Saya ingat tuh, ada seorang wartawan bertanya begini, Pak Wamen, itu kita cerita kalau dua-duanya adalah warga negara asing yang datang berlibur ke Indonesia. Bagaimana kalau katakanlah yang turis ini adalah warga negara asing, lalu kemudian dia melakukan hubungan seks atau kohabitasi dengan orang lokal. Apakah ini tidak dijadikan objek pemerasan? Saya bilang, yang namanya delik aduan absolut, itu pengaduan tidak bisa dipisah. Saya kasih contoh begini nih, saya punya anak, kemudian dia melakukan hubungan seks di luar nikah dengan seorang turis asing. Kalau saya mau meras turis asing ini sama dengan saya meras anak saya. Jadi ketika saya melaporkan turis asing ini ke polisi, maka saya juga harus mengadukan anak saya. Karena pengaduan tidak bisa dipisah. Kalau oke lah, saya mengadukan turis asing, saya juga mengadukan anak saya. Kalau mereka berdua ini dijatuhi pidana denda bukan pidana penjara, ya kan yang bayar denda saya juga. Nah, itu yang harus dipahami. Tetapi sekali lagi pasal ini harus ada sebagai suatu moral value. Yes. Tetapi di sisi lain kita juga tidak mau masuk kepada ranah private dan seseorang. Jadi saya selalu mengatakan turis asing tidak usah khawatir, tidak usah ragu-ragu untuk datang ke berwisata ke Indonesia. Karena ya pasal ini selain sebagai moral value, tidak mudah untuk kemudian bisa ditegakkan dalam konteks apabila tanpa pengaduan. Sekaligus ini sebagai suatu garansi kepada individu agar tidak dikenakan tindakan sweeping, tindakan penggerebekan maupun tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Jadi ini betul-betul adalah jalan tengah. Mas Menteri bisa bayangkan kalau tidak ada pasal ini, maka peraturan daerah yang terjadi di beberapa tempat kan bisa berlaku. Berarti sweeping tetap jalan, penggerebekan tetap jalan. Oleh karena itu, mungkin Mas Menteri juga hadir, saya ingat kan. Waktu itu kan Bapak Presiden, ya ini kan penegakan hukum peraturan daerah itu ada pada Satpol PP. Yeah. Sehingga memang kita meminta perhatian betul dari Bapak Menteri Dalam Negeri untuk betul-betul mau warning bahwa ini ada loh, kita punya ketentuan KUHP tentang kohabitasi. Jadi sebetulnya kalau mau jujur, ini kan sebetulnya melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, penggerebekan dan sweeping dan lain sebagainya itu. Ya, penjelasan ini yang sudah kita tuangkan di surat edaran yang telah kami berikan kepada pelaku industri pariwisata terutama hotel bahwa tidak ada ketentuan untuk mengecek status pernikahan dan lain sebagainya. Jadi terima kasih ini penjelasannya, dan ada harapan salah satunya dari sahabat Prof. Bung Hotman, teman saya, bahwa perlu dibuat SKB. Ini nanti kita akan bicarakan karena menurut saya 3 tahun ini adalah waktu kita untuk betul-betul mencurahkan diskursus tentang ini. Karena ini ada waktu 3 tahun. Sebelum ini berlaku 2025, nanti setelah final produknya apa, baru kalau dibutuhkan. Karena ada juga proses yang menguji di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Baik, keren banget. Dan sebetulnya kalau saya bisa jawab kayak Pak Wamen tadi tuh, saya lebih kelihatan pinter gitu. Loh, enggak juga. Kemarin saya nih, ini yang pinter tuh bukan yang jawab, yang pinter tuh yang bertanya.
Terima kasih, dan ini ada rapid question, dijawabnya singkat-singkat saja sebagai gimmick. Pertama, Indonesia Barat atau Indonesia Timur? Indonesia Timur. Pantai atau gunung? Pantai. Kopi atau teh? Teh. Teh. Oh, teh, ini tim teh ya. Saya akhiri dengan pantun penutup. Kota musik? Ya pasti kota Ambon. Main musiknya pakai saksofon. Mari menjadi kreatif agar tidak monoton. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mr. Brur Wamen, Prof. Edi, thank you very much. Dan You're welcome, my pleasure. Dan ditunggu tiba-tiba tenisnya. Siap.